selamat siang. Ini ada yang nggak hadir? Dispen satu dia. Yudis absen. Karena apa kan jadwalnya? Kipas. Dari bawa buku kipasnya? Ada yang nggak bawa? Nggak bawa, kenapa? Udah masukin, tapi nggak ada, berarti belum dimasukin. Ya, besok ingatin. Berarti kamu ikut sama Sinta. Silakan singkat materi halaman ke berapa itu ya? Kita akan masuk ke materi baru, anak. Coba dilihat halaman 37 di buku kalian. Ya. Oh, 38 di sana. Oke ya. Nah, jadi hari ini seperti yang Pak sampaikan sebelumnya, kita akan mempelajari materi baru. Tut Agus, jangan ngobrol dulu. Dah. Jadi kita akan mempelajari materi terakhir pada bab 2, yakni topik interaksi. Di depan sudah ada layar, bisa dilihat. Apa bacaannya di sana, anak? Interaksi sosial. Pernah nggak kalian mendengar kata interaksi sosial ini? Atau kata interaksinya? Pernah? Pernah sekilas tapi belum tahu artinya gitu ya? Di mana kalian pernah dengar kata interaksi? Di mana Satya? Di HP. Interaksi. Nah, sekarang kita akan bahas materi mengenai interaksi. Tapi sebelum itu, yuk coba siapkan diri kalian ketika sudah mulai pembelajaran. Tidak ada lagi yang duduk kayak di warung, ya. Ingat, duduknya yang rapi, santai, tegang-tegang. Kita akan masuk ke materi yang kita bahas. Nah, coba dilihat ke depan, anak. Ini video apa ya? Hah? Orang belanja di pasar. Oke, coba amati dulu. Apa saja yang ada di pasar? Pernah ke pasar enggak? Pernah. Ayo lakukan. Pernah. Kemudian belanja. Apa yang kamu lakukan untuk berbelanja? Apakah kamu hanya ke pakan, nyemak, mulih? Enggak. Ini kan cara nih. Ada yang kamu lakukan pasti kan? Apa? Bayar lagi. Ambil barangnya lagi. Memilih barangnya, terus memunyi dagang, apa jemak, celapin kantong, bayar, tinggal. Itu ada ngomongnya ya. Nah, yang kedua. Nah, ini gambar ya. Ini video 3 orang anak yang sedang bermain. Bukan bermain sih, lebih tepat ke praktek rangkaian listrik. Kalian pernah kan Pak ajak untuk bereksperimen, percobaan, tugas kelompok? Ketika kalian melakukan tugas kelompok, apa yang kalian lakukan di sana? Hah? Ingat? Diskusi lagi, yuk. Kerjasama lagi. Ada gotong royongnya. Bisakah kalian menyebutkan kegiatan yang mereka lakukan? Diskusi, kerjasama, gotong royong tadi, kompak lagi. Lebih nanti kita kan akan diskusi nih. Ketika kalian tugas kelompok, kemudian yang kamu kel. Nah, inilah yang akan kita bahas, ya. Jadi video ini, video orang-orang yang berbelanja di pasar, kemudian video beberapa anak yang sedang melakukan percobaan. Ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan ini, coba lihat, apakah mereka hanya diam seperti patung? Tidak kan? Pasti ada yang berbicara. Kalau kalian ke pasar, ikan mungkin pekan nih. Rame. Makanya orang kelas 4 ini udah cara pekan. Ya, ramai. Nah, ketika ramai, inilah yang kita sebut dengan interaksi ya. Jadi di video ini menunjukkan adanya interaksi yang terjadi di mana? Di pasar. Interaksi antara siapa? Pedagang dengan si
beli. Apakah si pedagang bisa tahu apa yang ingin dibeli oleh pembeli kalau tidak ada interaksi? Aku ujuk-ujuk ngoyong, bengong, akon sing, mengising. Awalnya dagangnya pembeli apa? Enggak ya. Nah, maka ketika kita berbelanja di pasar, kita wajib melakukan yang namanya interaksi. Begitu pula ketika kita melakukan tugas kelompok. Kalau tugas kelompok, apakah kalian hanya diam oleh soalnya? Apa yang dilakukan? Kerjasama. Ketika kerjasama ada ngomongnya enggak? Ada. Nah, inilah sebenarnya yang disebut dengan interaksi. Apa itu interaksi? Bisa dibaca? Yuk coba siapa yang bisa kerasin Bang Dingohan timpal. Yuk Jun. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah proses komunikasi dan aksi timbal balik yang melibatkan hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Ada yang bisa mengulangi biar lebih jelas? Silakan Sadiana. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah proses komunikasi dan aksi timbal balik yang melibatkan hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Jadi interaksi sosial itu sebenarnya apa sih? Interaksi sosial udah memberikan warna beda ya. Proses komunikasi. Komunikasi itu yang bagaimana? Penyampaian sebuah informasi dari si pemberi informasi kepada penerima informasi. Proses komunikasi ada prosesnya, ya. Nggak bisa kita diam pelang-pelangan bisa tahu isi pikirannya dia. Nggak bisa, ya. Kita harus melalui proses, entah itu berbicara, entah itu melalui tulisan, atau bagi orang yang tidak bisa berbicara, bagaimana dia melakukan gerak isyarat. Ada proses komunikasi di dalamnya. Dan setelah komunikasi juga ada timbal balik. Ketika kita melakukan komunikasi, yang kita ajak dia harus merespon. Responnya ada dua. Yen penuturne menjelaskan dengan baik, paham si penerima. Tetapi kalau penuturnya tidak menjelaskan dengan baik, ini apa? Coba ulang. Itu udah jadi. Ya. Nah, ketika proses interaksi ini terjadi, anak-anak, komunikasi menjadi kunci utama. Supaya apa? Supaya terjadi timbal balik aksi. Nah, undena ngabe buku IPAS, ngabe buku mate tekan. Ya. Nah, undena kerja kelompok bukan kerja mandiri. Nah, seperti itu contoh komunikasi. Sebuah proses komunikasi dan aksi timbal balik yang melibatkan siapa? Hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Siapa individu? Saya individu. Anggreni individu. Abi individu. Siapa lagi? Juna individu. Per masing-masing orang. Ya, itu individu. Kalau kelompok itu siapa? Gabungan dari beberapa individu. Contoh, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 kuda ada individu nih 4. Ini individunya ada 4, tapi ketika mereka gabung jadi satu, mereka disebut satu kelompok. Nah, nanti kita akan praktek langsung terkait dengan interaksi. Yuk ulangi, apa itu interaksi, anak? Kuncinya ada dua, apa? Yang pertama, proses komunikasi. Harus ada komunikasi. Gintayan kamu nak mepuik-puikan? Adakah dia komunikasi? Enggak kan? Kayaknya enggak ada. Bisa enggak terjalin yang namanya komunikasi kalau kita diam saja, tidak bertegur sapa? Enggak bisa kan? Sama seperti video tadi. Pedagang tidak tahu apa yang ingin dibeli sama pembeli kalau pembelinya hanya di Nah, berikutnya coba baca dulu. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Ada berlaku lebih dari satu orang. 2. Terjadi komunikasi
kita harus tahu dulu apa ciri-ciri interaksi. Ya, ada berapa ciri-cirinya, Nana? Ada 4. Yang pertama apa? Ada pelaku lebih dari 1 orang. Dah, maksudnya kengken. Sing dadi pedidi yang mempunyai nak orang. Oh, nak bodoh tuh ngomong pedidi. Orang gila, nggak waras. Jadinya, nah ketika kita melakukan interaksi, anak-anak, minimal ada 2 orang yang kita ajak berinteraksi. Kalau kamu ngomong sendiri, apakah bisa disebut interaksi? Ya, in bahasa Bali ini mau kengana dan ya, tadi dia mungkin. Nah, cirinya yang pertama wajib lebih dari 1 orang, minimal ya udah. Ya, 2. Ya, ketika kamu chatan di WA itu 2 orang, tak bisa kamu ngechat sendiri nggak dibalas jadinya. Ya, wajib ada minimal lebih dari 1 orang, minimal 2 orang. Yang kedua, baca. Terjadi komunikasi menggunakan simbol. Simbol itu yang bagaimana? Pernah kamu ngetik pakai emot? Pernah. Emot ada emoji senyum, menangis, apalagi marah. Ya. Kemudian ada yang sering pakai emoji yang gini, jempol. Itu menggunakan simbol. Ya, kita melakukan interaksi menggunakan simbol. Yang kedua menggunakan bahasa. Bahasa itu secara verbal, ngomong langsung, baik itu bahasa Bali, Indonesia, ataupun Inggris. Ya, kita menggunakan bahasa. Nggak ada orang komunikasi diam, telepati nggak bisa. Ya, orang yang maaf tidak bisa berkomunikasi pun juga menggunakan bahasa. Bahasa apa dipakai? Isyarat. Ya, dia pakai bahasa isyarat, bahasa tetap namanya. Kemudian yang ketiga adalah punya tujuan, anak-anak. Tujuannya apa? Mencapai sesuatu. Nanti kita akan coba ya, Pak akan berikan sebuah penugasan. Berarti kalian punya tujuan yang sama kan? Satu kelompoknya adalah tujuan. Nah, tujuan itu harus kalian capai bersama. Caranya gimana? Berkomunikasi. Bapak soal di luar meja kelompok kalian diam bengong rolling ya. Bisa nggak selesai tugas kalian? Nggak bisa kan? Maka ada tujuan yang ingin kita cari. Yang terakhir adalah reaksi dari pihak lain. Contohnya gimana? Ketika kita ngomong Pandu melang duduk, dia melang duduk rapi. Kalau Pandu melang duduk, no tidak ini. Berarti komunikasinya tidak berjalan dengan tidak berjalan dengan baik ya. Entah itu terganggu pendengarannya atau suara apa yang tidak terlalu didengar. Ya. Nah, ini ciri-ciri interaksi. Sekarang Pak tanya, ketika kamu melakukan pembelajaran di sekolah, di rumah, di masyarakat, sudahkah kalian melakukan interaksi ini? Sudah ngisi jurnal kemarin? Ada satu jurnal yang isinya bermasyarakat. Bermasyarakat itu harus dengan interaksi, anak. Ada ngeogogoh ini? Yang ngeogogoh, mendak kamu ngeogogoh? Nah, isi ngorte kan? Inlah bahannya tunen nimpalin nyimak. Nah, itu ada interaksi di sana. Ya, ketika kita bermasyarakat, kita juga berinteraksi. Nah, sekarang ada syaratnya. Apa syaratnya? Coba dibaca dulu, ada 2 syarat. Yang pertama, harus ada yang namanya kontak sosial. Yang kedua, nah, komunikasi udah Pak sampaikan tadi ya, simulan Pak Bin. Nah, kontak sosial itu yang bagaimana? Hubungan langsung atau tidak langsung antar ketika kamu berdialog, ngorde ajak kimpale hadap-hadapan, itu disebut dengan hubungan langsung. Tetapi kalau kamu nelpon lewat HP, kita pernah Zoom atau chat di grup WA, itu yang disebut dengan hubungan tidak langsung, tapi tetap interaksi. Jadi kontak sosial harus ada, komunikasi juga harus ada. Apa syarat terjadinya komunikasi? Interaksi anak? 1, harus ada
kontak sosial. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua harus ada komunikasi, proses penyampaian informasi, pesan dan perasaan. Oke, ada pertanyaan dulu tentang syaratnya? Jelas? Oke, Pak lanjutkan. Nah, interaksi itu punya bentuk. Jadi tidak hanya sekedar ngomong saja, ya, tidak hanya sekedar berbicara dengan teman, tapi ada bentuk-bentuknya. Coba dilihat ke depan, ada 3. Apa genre? Nah, interaksi itu bisa menghasilkan 2 ya. Ada yang disebut dengan interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Yang bagaimana maksudnya itu? Ada interaksi yang menuju ke arah yang positif, ada interaksi yang menuju ke arah negatif. Contoh, bentuk interaksi yang pertama ada kerjasama. Proses bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Itu positif atau negatif? Positif. Ya, kerjasama positif. Asalkan jangan kerjasama saat kehilangan. Negatif tetap jadi kerjasama mencuri, ada yang loang sih, ada yang nyimak sih. Ini negatif jatuhnya. Ya, jadi kerjasama itu adalah proses bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, persaingan. Tahu persaingan? Bersaing. Silakan dibaca persaingan itu apa? Literasi dulu. Ya, tanpa merugikan orang lain, kita berkompetisi. Nanti di akhir kita akan berkompetisi ya. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua persaingan. Persaingan harus dilakukan secara sehat, sportif ya, tidak boleh ada kecurangan. Dan yang negatif adalah interaksi berupa konflik. Konflik itu apa? Pertentangan antar 2 pihak. Inak miagan pasti misi interaksi kan, misi munyi menjelek-jelekkan, ada yang orang kene menggonggang ya. Nah, itu disebut dengan konflik pertentangan. Nah, jadi bentuk interaksi ada 3 anak. Kerjasama, persaingan, dan ya. Nah, sekarang lihat ke depan dulu. Jenis-jenis interaksi. Jadi ada yang namanya interaksi sosial antar kelompok. Apa maksudnya antar kelompok? Kelompok A interaksi dengan kelompok B. Kelompok B interaksi dengan kelompok C. Artinya sekumpulan orang melakukan interaksi dengan kumpulan orang lain. Contoh nih. Nah, kemudian nih main pak bola. Saya main pak bola kan? Biar main pak bola pediding dan berapa pemain sepak bola jumlahnya per tim? 11. Ya, 11. Berarti kesebelasan itu kan satu kesebelasan tim ya. Tim A, tim B. Di sana mereka melakukan interaksi anak. Tim kelompok merah, ngerti kelompok merah. Oh, ini Indonesia dengan Malaysia. Tim nasional Indonesia ini kelompok A. Tim nasional Malaysia sebagai kelompok B. Ketika menggiring bola, kemudian mengoper bola, ada interaksinya enggak? Ada, sengidang, ngil-ngil, ya. Berupa verbal maupun non verbal. Yang kiper kan memang bola, ini yang ngedek, nah itu interaksi ya. Sengidang kiper diam, bisa gitu dia, ya harus ada interaksi. Nah, kita lihat dulu videonya sebentar. Ketika Malaysia mencetak gol terlebih dahulu ke gawang Indonesia, selebrasinya sampai begini, seperti meremehkan Indonesia. Nah, cari percepat ya bagian komunikasinya. Nah, ini kan komunikasi antara pelatih dengan para pemain.
tanya, ketika mereka bertanding, komunikasi bentuk apa yang ada di dalam ini? Kan tiga tuh, ada komunikasi, ada interaksi dalam bentuk kerjasama, persaingan, konflik. Yang mana di sini ada? Betul, ada ada kerjasama, ya. Kerjasamanya apa? Menggiring bola ke gawang lawan. Kerjasama tuh. Dan yang kedua apa lagi? Apa lagi? Persaingan, ada persaingannya enggak? Ada, tentu ada. Kalau enggak ada persaingan, sih mungkin Indonesia kompetitif sekali sampai 5-1 menang. Dan kemudian ada konfliknya enggak? Ada, tapi konfliknya bagian depan. Gara-gara selebrasi yang berlebihan. Baik, silakan. Konfliknya juga ada ya, karena selebrasi yang berlebihan, mereka akhirnya berdebat. Hati-hati di sana nak, melang lilitnya. Singkat jalan. Dan ini interaksi antar kelompok. Apa lagi contohnya? Coba cari antar kelompok. Satu kelompok dengan kelompok lain berinteraksi. Apa lagi? Banyak sekali. Belanja di kantin gimana? Interaksi enggak? Sekarang antar kelompok dengan kelompok lain. Apa contohnya? Nanti game kuisnya seperti itu loh yang muncul awal-awal. Bermain pasti, betul, bermain pasti. Lagi bola beracun, Bim. Bulu tangkis sendiri itu bisa ya, seorang. Basket, betul. Voli, Bim. Selain dari permainan dalam kehidupan sehari-hari ada enggak? Apa contohnya? Makan bersama, betul. Makan bersama kan bareng-bareng. Gotong royong, kerja bakti itu kan antar kelompok. Hah? Jual makanan antar dagang dengan pembeli. Dan itu antar kelompoknya. Jadi satu kelompok berinteraksi dengan kelompoknya. Yang kedua, ada antar individu. Berarti antar satu orang dengan orang yang lain. Contoh, antara Rizky ajak Livia ketika dia berinteraksi di drama paksi itu loh. Mana interaksi? Kemudian Gayatri dengan Yudis, karena dialognya. Nah, itu disebut interaksi antar individu ya. Nah, coba dilihat dulu videonya, ini contoh. Oke, ini sepertinya lagi berdiskusi tentang apa-apa yang ditulis di papan tulis untuk dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Nah, antar satu anak ke anak lainnya itu disebut interaksi individu ya. Oke, apa tuh artinya? Tapi silakan lanjut kelompok 2. Nah, ya, jadi kegiatan interaksi individu itu terjadi ketika satu orang berinteraksi dengan satu orang lainnya. Bercontoh nih, saya ke dokter. Ketika kamu sakit, takon sih dokter. Sakit apa? Keluhannya apa? Dari kapan sakitnya? Berarti kan kalian interaksi individu antara dokter dengan diri sendiri. Ya. Itu yang kedua, interaksi sosial antar individu. Nah, yang ketiga, ini yang ketiga dan lain-lain kan? Interaksi sosial individu dengan sekitar. Sekitar itu siapa? Bukan lagi dengan manusia, bukan lagi dengan kelompok-kelompok. Jangan lain-lain berdua. Fokus ke depan, berten. Ini papan tulisnya. Dan yang ketiga adalah interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya apa? Petani. Ya, ketika petani menanam padi, dia melakukan interaksi. Ya,
antar diri dan temannya juga dengan lingkungan sekitar. Apalagi nelayan, dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, coba dilihat videonya. Ini bentuk interaksi ya, anak. Mereka melakukan interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya, ya. Sore ini saya bisa melihat aktivitas petani ataupun warga yang saat ini sedang menanam padi. Dan ini memang di bagian ini memang kita ini musim panen kemarin sudah usai di Kabupaten Papua. Apalagi nak yang Daerah sawah lebar. antar individu dengan lingkungan. Waktu ini kamu bersih-bersih, nyabut rumput di halaman sekolah, itu termasuk interaksi enggak? Interaksi antar individu dengan lingkungan, ya. Jangan nyari contoh yang jauh-jauh. Carilah contoh yang sering kita lakukan supaya kamu lebih gampang paham, ya. Ada berapa bentuk interaksi, anak? Ada interaksi antar. Siapa yang bisa? Angkat tangan sebelum Pak tunjuk. Tanggal 12. Yuk. Absen 12. Nggak masuk. Bulan 3 ini kan? Yuk. Absen 3. Coba. Ada dulu aneh mana penjelasan apa gen? Yang pertama interaksi sosial antar. Kamu ingat? Siapa yang ingat? Yuk. Silakan Gayatri. Individu, antar individu, satu orang dengan orang yang kedua antar kelompok, kelompok satu interaksi dengan kelompok dua. Yang ketiga tadi persaingan dengan lingkungan. Tolong apa yang Pak bahas irama dulu deh, ya nanti kita akan kuis ngulangi nih materinya kan. Ada pertanyaan? Jelas? Coba Wi, ulangi Wi. Jenis interaksi itu ada 3, apa aja? Yang pertama interaksi antar kelompok, betul? Antar individu, dan yang ketiga dengan lingkungan sekitar. Kalau bentuknya juga dibagi menjadi 3, apa saja Juna? Kerjasama, Bin. Persaingan, lagi satu kok ya. Nah, sekarang interaksi ini juga bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, dijawabin Masya. Nah, coba lihat ini contoh nih, memberi salam kepada guru itu interaksi kan? Di mana? Sekolah dengan guru, ya. Yang kedua, gotong royong membersihkan lingkungan. Di mana bisa kita terapkan? Masyarakat, Bin. Sekolah, Bin. Di rumah pun juga bisa, ya, lingkungan rumah. Yang ketiga, diskusi kelompok dengan sekolah. Dengan sekolah di sekolah. Ya, di sekolah sudah pasti. Bermain bersama teman di sekolah bisa. Di masyarakat juga bisa. Kalau di rumah tidak ada teman kamu, ya. Kalau teman kamu adanya di lingkungan masyarakat. Nah, kalau bunyinya bermain bersama adik, di rumah, karena adik kamu kan tinggal satu rumah. Nih. Interaksi ada manfaatnya enggak? Ada. Coba dibaca. Apa manfaat interaksi? Yang kedua, yang ketiga, membangun kepercayaan. Yang keempat, mewujudkan kerukunan. Membantu memenuhi kebutuhan. Contohnya apa? Ketika kita berbelanja ke pasar, apa yang kita cari di pasar? Hah? Bahan makanan, Bin. Buah-buahan makanan aja masih tuh. Makanan masih sayur. Minuman.
pakaian. Ya kan, kita berbelanja di pasar. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Celana, oke, pakaian juga. Lagi apa yang bisa kita cari di pasar? Pakaian. Selain itu di pekan apa kita makan, Bin? Barang-barang. Apa ini contohnya? Tas, betul. Apa lagi? Sepatu. Kursi betul. Sandal. Perhiasan, betul. Emas ya. Apa lagi? Bayangkan ada pasar. Berarti kita yang ke pasar nih, kemarinnya bilang ada tahu pasar seni. Iyo, oh benar kan? Jahitan, belakas lagi apa? Cari lagi, gali lagi. Masa sih yang ke pekan murid kelas 4 Ya betul, mainan lagi. Hah? Dompet, buku, panci, penggorengan, teflon, kejang ada di pekan. Tak pensil ya. Semua yang kita cari itu adalah kebutuhan. Dan cara kita memenuhinya ya harus melakukan interaksi. Bu, saya pengen beli itu. Itu tuh apa? Ya. Ketika kamu belanja ke pekan, kamu pemalu, sing juari munyi dagangnya. Disaliplah kamu dengan pembeli yang lain. Nah, disinilah manfaat interaksi. Kita berbicara, berkomunikasi untuk mendapatkan kebutuhan. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Pertengkaran. Yang sering bertengkar, pernah kan bertengkar dibawa ke ruang guru? Kemudian kamu ajak di ruang guru. Ya, itu baiknya caranya menyelesaikan masalahnya itu. Ada ngomongnya kan? Pasti tanya, nak kenapa? Apa penyebabnya? Adi idang miagan hingga akhirnya didamaikan. Menyelesaikan masalah. Ada istilah selesaikan masalah dengan kepala dingin. Tahu maksudnya? Bukan es jangan dulu. Kepala dingin maksudnya dengan berkomunikasi, jangan main hakim sendiri, gebuk ganteng nah. Ya. Menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Punya bestie. Punya bestie, sahabat. Punya sahabat itu kalian dapatkan dengan cara apa? Dengan cara? Nah, kalian kenal satu sama lain di SD 2 bak-bakan dengan cara apa? Kelas 1 kamu main bertawang yang ada anak-anak. Cara tahu kenalnya gimana? Kenalan itu juga termasuk Kalau nggak mau kenalan bisa nggak dapat teman? Diam aja, nungguin orang datang, tapi dianya nggak mau berkomunikasi. Punya nggak teman? Bisa nggak? Misalnya kalau kita diam nggak mau berkomunikasi, orang lain pun segan. Ini kok sih yang bunyi, nah sombong kali ya. Udah jadinya, ya. Kita bisa membangun kepercayaan ketika kita terbuka dengan teman, kita melakukan interaksi, kita bisa mendapat teman baik ya, kita bisa mendapat kepercayaan teman. Berikutnya mewujudkan kebutuhan. Nah, ending dari semuanya, goalsnya adalah mewujudkan kebutuhan. Ada pertanyaan? Ini manfaat interaksi. Ada berapa manfaatnya? Yang pertama, kebutuhan manusia bak saja nih. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cara berkomunikasi. Yang ketiga, membangun kepercayaan dengan teman, dengan keluarga. Kalau kalian dicap pembohong berarti kalian sering berbohong. Interaksi yang kalian lakukan adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa anda buat PR? Lupa padahal tidur. Ya. Kenapa anda sekolah sakit padahal mali? Nah, yang seperti itu tolong diingat. Kemudian yang keempat, mewujudkan. Ada pertanyaan? Jelas? Kesimpulannya, ya. Jadi interaksi itu adalah fondasi dari kehidupan bermasyarakat. Yen sing ada interaksi
apakah masyarakat itu bisa rukun? Bisa guyup? Tidak. Ya, tidak akan bisa. Jadi yang wajib anak-anak kuasai adalah bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapa? Antar individu, antar kelompok dan lingkungan Ada pertanyaan? Jelas? Benar? Oke. Sekarang sudah dibagi kelompok kan? Silakan masing-masing perwakilan kelompok mendekat ke sini. 1 anak. Kita praktek sekarang. Praktek berinteraksi. Dan kelompok satunya. Yang mau sini. Belum. Kelompok satu silakan. Bukanya nanti ketika sudah datang di kelompok. Silakan duduk dulu di kelompok kamu. Dan isinya misteri. Silakan nanti kalian buka, rembukkan. Nah, rembuk itu berdiskusi kan, komunikasikan, berinteraksi dengan kelompok masing-masing. Kelompok 2. Silakan. 3, 4, 5. Hah? Gimana? Ya, silakan dibuka barang-barang. Nah, Jani mempraktekkan interaksi kamu. Jangan sampai ada tim lain yang tahu. Ya, nanti komunikasikan ke depan. Kelompoknya. Nama kelompoknya apa dulu ini? Yoi. Nama kelompok kamu kelompok berapa? 2 kan? Ini kelompok 2. Barang-barang ini silakan dikomunikasikan. Ingat ya, ketika berdiskusi semua wajib ikut. Tidak boleh numpang nama, Pak amati nanti penilaiannya. Silakan. Barang-barang nanti Pak akan minta ke depan mempresentasikan. Nanti akan ada pertanyaan dari soal. Ya? Sekolahnya kan ada 2. Ya, silahkan ditarik garis. Nanti kan ada pertanyaan. Ini rumahnya di sini. Cuaca. Dapat. Sudah? Kelompok 1 sudah? 2? 3 untuk Iwi nomor kelompok 4? 3 sudah. Sudah, kita akan presentasikan langsung habis ini.
Bu, ada yang belum? Yang sudah silakan duduk. Nah, nanti akan ada pertanyaan ya. Sudah? Kelompok 4? Belum? Sudah kelompok 4? Sudah. Kita berfokus. Fokus melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Nah, sekarang fokusnya adalah melihat dan mendengar. Ya, jadi akan Pak tunjuk satu kelompok yang bersedia menyampaikan hasil diskusinya. Jadi soalnya sama sebenarnya ya, tetapi nanti dari soal ini akan Pak gali jawaban kalian. Ada yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya? Kaki selanglah atau botol kaca di bawah. Agus kaki. Kelompok 2. Oke, yuk silakan kelompok 2 maju. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Semuanya. Semua. Yuk. Kelompok 2 yang kejang. Jadi lidahnya di nenek geser. Ya. Oke, kelompok 2 atas nama Juna Laksmana Satya Bayanaka Martayase Dwi. Sekarang silakan kalian tulis jawabannya. Nanti yang lain silakan mengamatinya. Ini jawaban menurut kelompok 2. Geser deh pangkatnya ke timpal. Kita lihat bareng-bareng. Kelompok 4 tidak ada lagi memperbaiki. Stop. Disebut waktu betul daya tuh. Tidak boleh. Curang. Nah, di sini Pak sudah membagikan kepada masing-masing kelompok 5 gambar. Dilihat tadi gambarnya. Gambar-gambar tersebut adalah contoh-contoh kegiatan yang biasa kita lakukan, yang di dalamnya terdapat interaksi. Sekarang Pak tanya, ketika tadi kalian diskusi itu ada interaksinya enggak? Interaksi yang mana? Bentuknya yang mana? Interaksi yang mana? Yuk. Karena 3 ada interaksi bentuk kerjasama, konflik, persaingan. Yang mana tadi kalian lakukan? Kerjasama. Kerjasama untuk menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian jenisnya sudah, bentuknya itu yang mana? Bentuk interaksi yang mana kalian lakukan? Antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan lingkungan sekitar? Antar kelompok, antar lingkungan sekitar, antar individu. Kan kalian melakukannya antar satu orang dengan orang yang lain. Kalau kelompok 1 diskusi ke kelompok 3 misalnya, itu yang disebut dengan tim. Nah, Juna dan lain-lain. Juna kalau belajar dan didampingi kepala juga masih dan lain-lain ini. Nah, di sini ada gambar. Gambar yang nomor 1. Gambar yang tuh. Jalan-jalan. Kelompok 2 menunjuk ke lingkungan. Kelompok 1, 3, 4, 5 jawabannya bagaimana?
Gambar kedua, gambar apa itu Satya? Orang bersih-bersih di kelas, berarti piket nih. Jawabannya adalah bentuk interaksi di. Oke. Berikutnya gambar ketiga, anak mudiang tuh. Di mana? Di rumah. Maka jawaban dia di rumah. Yang keempat, gambar anak mudiang tuh. Ngaben, oke? Ngaben dijawab di masyarakat. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama. Yang nomor 5 sekolah. Oke. Yang lain sama jawabannya? Sama. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada kelompok 2 ya? Ke kelompok 2. Sekarang Kak yang bertanya ke kelompok. Enggak, ngomong malu. Dari 5 gambar, yang mana menunjukkan bentuk kerjasama, interaksi kerjasama? Yang lain jam. Hah? Nomor? Setuju? Kerjasama nomor 5 katanya. Ratna? Tidak setuju Ratna. Terus yang mana Ratna? Wah, Ratna takon tadi. Nomor 1. Nomor 1 enggak jalan-jalan, ada unsur kerjasamanya. Yang mana ada unsur kerjasama? Kelompok 2 bilang nomor 5. Kelompok lain ada yang jawaban lain? Sadiana? Nomor? Piket kelas itu ada unsur kerja sama. Ketika piket kelas tidak bisa orang piket hanya 1 orang. Ini apalagi punya domain piket yang banyak. Yang mana lagi ada kerjasamanya? Nomor 3, betul. Kenapa nomor 3? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Atau nomor 2? Ada yang mau menjelaskan? Kok nomor 3 yang kamu sebut tadi lagi? Kenapa nomor 3 bisa dimasukkan ke dalam kategori jenis kerjasama? Yang lain ada yang bisa? Yang bisa Pak kasih nilai plus di pasnya. Yuk cari-cari nilai plusnya. Ada? Coba saja, tidak patut mencoba. Kenapa kok gambar nomor 3 ada unsur kerjasamanya? Pak Dijane ada kerjasamanya. Pas bagian bersih-bersihnya. Ada yang lain punya jawaban lagi? Yang mana ada unsur kerjasama? Pak tunjuk kelompok 5. Anekian Ben. Yang mana? Tidak tahu? Silakan. Nah, berarti perlu diulang lagi. Ya, kata tidak paham. Ya, tidak ada yang berani ngambil nilai tambah. Nomor yang ada unsur kerjasama nomor 2. Kenapa? Piket kelas itu kerjasama anak-anak. Gotong royong. Kalau di Pancasila kita belajar gotong royong dan nilai kekompakan. Piket kelas itu ada unsur kerjasamanya. Sing ngidang nak piket kelas abang yo kan piket. Saya nak berpraktek, jadi negak, jadi belajar. Bisa. Yang kedua, kerja bakti. Itu ada unsur kerjasamanya. Tidak bisa satu orang membersihkan lingkungan yang luas. Tidak bisa. Yang ketiga, nomor 4. Nak ngaben pun ada kerjasama. Coba lihat gambarnya negan tadi itu. Ngidang peridi negan tadi. Mungkin sakti itu. Tidak bisa, ya. Ketika kita menggotong bade, ogoh-ogoh, tapi bin lembu, angkat kursi, angkat meja, angkat lemari, itu semua ada unsur kerjasamanya. Dia nak ngalah ogoh-ogoh lembu ada beda ngomong ngalah kiri, kanan. Itu ada unsur interaksinya juga. Ya. Begitu juga ya nomor 5. Diskusi yang kalian lakukan itu ada kerjasamanya enggak? Kenapa tidak ada yang menjawab? Ada apa enggak? Ada. Ya.
gambar ini nomor 2, 3, 4, 5 itu ada unsur kerja sama. Bisa dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Benar? Jelas? Yakin? Benar? Abi, delen-delen Abi? Benar? Oke, jika benar kita coba ke soal. Ada 5 kelompok kan ya? Nih, jangan biarkan, jangan tuntungin. Masih kutip di mana? Dah, silakan kelompok 1 angkat tangan. 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 apa akan pecah menjadi kelompok 1, 2, 3, 4. Udah tadi pecah ya? Silakan masuk ke kelompok yang sudah dibagikan. Kursi negen tas menyong. Bukunya diamkan. Orangnya aja pindah duduk ke sana. Sini duduk. Kelompok 1, 2, 3. Sudah, coba dilihat dulu. Nah, sekarang kita akan melakukan interaksi bentuk yang kedua, yakni bersaing. Nah, sekarang kalian bersaing. Halo. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan kalian bersaing sekarang. Memperebutkan nilai. Pak akan tulis sini ya nilainya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, halo. Hai. Halo. Ya, Pres. Yes. Nah, di sesi pertama ada soal wajib. Apa soal wajib tuh? Kalian per kelompok akan mendapatkan 1 soal dan wajib dijawab berkaitan dengan materi IPAS yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau semester 2 bab 1 maksudnya. Kalau bisa menjawab, poinnya adalah 10. Dan silahkan rembuk ngajak kelompok, ada diskusi kerjasama. Satya dari itu juga Satya, Pak Dito juga, Bang Sing saling ngejit ngajak kelompok 1. Nah, masing-masing dapat 1. Kalau tidak bisa jawab atau salah gimana? Kalau tidak jawab atau salah, poinnya 0. Masa salah dapat poin 10 masih? Sudah? Sudah siap? Are you ready? Soal wajib kita mulai. Dimulai dari kelompok 1. Ya. Kelompok lain tidak boleh bersuara. Dalam hati jawab. Mari, aturan menjawab 3 menit. Setelah waktu 3 menit aku soal 0. Benar 10, salahnya Pak nolkan dulu nge. Benar 10, salah 0. Bisa dimulai? Sudah siap? Sudah siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kelompok 1 silakan. Ini clue jawabannya. Ujung huruf depan, ujung belakang. Yang lain diam ya. Silakan rembukkan. Stopwatch Pak di sana.
Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya dan berani menanggung segala sesuatunya disebut yang apa jawabannya? Tanggung jawab. Oke, kelompok 1 jawab tanggung jawab. Yang lain nak ikut ya, biarin lah nih. Yakin? Benar? Kita lihat jawabannya. Satu berarti Bema 10 poin. Kesadaran manusia akan tingkah lakunya dan berani menanggung resiko. Tanggung jawab. Dan bagus kelompok 1, kelompok 2 ada siap? Huruf depannya A, belakangnya I. Yo silakan rembuk lalu rembuk. Yang sudah tahu dia beau nen. Sudah? Tuh jangan mundur rembuk terus sih 2, 4, 5 ya 5. Huruf depannya A, hitam, belakangnya I. Yang lain diam. Kalau kamu bilang nilai kamu kasih ke dia nanti. Ingat ya ada hadiah ini. Hitung. 5. Apa? Yakin? Benar? Yakin? Mau diubah? 3, 2, 1. Hayati? Kerjasama ya takwan di yakin? Oke, kita lihat jawabannya. Sapi, ayam, padi, gandum, jagung merupakan jenis sumber daya alam. Ya. Lihat di bab 1 ini muncul. Oke, kelompok 2 dapat 10. Kelompok 3 harus siap. Nah, di bab 1 nih. Secara geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan huruf depannya A, belakangnya A. Kelompok 3, yuk. Ya. Dan yang ore-ore Ben dia kan dalam hati itu. Hitung. 5, 4. Stop. Apa? Amerika. Yakin? Yakin? Kita lihat jawabannya. Secara geografis Indonesia itu berada di antara benua Asia dan Amerika. Australia. Pocol bang, abang lobo gak nih main? 0. Ada digoreng gitu ya. Kelompok 3 man lalu. Kelompok 4 udah siap? Ini baru soal wajib, nanti soal rebutannya ada. Santuy. Nomor 4 ya, nomor 4. Kelompok 4 udah siap? Kerjasama Rizky dan Len-Len. Kayak tanaman lama sih. Tatanan yang dibuat untuk mengatur kehidupan di masyarakat disebut huruf depannya A, belakangnya M. Yuk, diskusi. Tatanan yang dibuat untuk mengatur kehidupan di masyarakat disebut huruf depannya A, belakangnya M. Tapi yakin? Nggak mau diubah? Masing-masing mendapat poin. Kelompok 1 10, kelompok 2 10, kelompok 3 0. Goreng kalau punya anak. Kelompok 4 10. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Sesi wajib. Sekarang kita ke sesi rebutan. Siapkan bel kamu, siapkan bel kamu, siapkan bel kamu, siapkan bel kamu. Ya, aturannya bel di tengah, bel di tengah, bel di tengah, di tengah, bel di tengah. Sing Dadin, Johan, semua tangan menjauh. Apa? Sing nih soal. Sudah? Dah.
Ketika ada soal, baca kelas kelenting pertama dia yang menang. Dia yang jawab. Sendok dipegang di luar. Tidak ada yang nyentuh-nyentuh, yang ada. Sudah siap? Siap? Perhatikan ke depan. Kalau udah ketemu jawab langsung ya. Oh, jangan lima kamu. Kayak sendok. Sendok di atas. Sendok di dua jam. Itu bunyiin, pegang. Mang Adil. Satu orang, dah ya. Beberapa detik, silakan. Sumber daya alam yang akan habis jika dipakai terus-menerus adalah sumber daya alam yang Oke. Ini yang pertama, ini penting apa jawabannya, Nak? Yakin? Kita lihat ya. Tidak dapat diperbarui. Kelompok 4 poin 10 lagi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Lagi. Ya sabar, masih ada 40 banyak soal. Sekarang nggak pakai bel. Pakai tapi nanti nyaman. Kalau Pak dia di sini nanti langsing. Pak buat tim salah. Tim ya? Oke. Nah, di sini ada 4. Coba lihat timnya, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Giliran dapat ya. Silakan tim 1 bebas pilih yang mana. Nanti tim 2, tim 3, tim 4 dan 16 soal di sini. Materinya tentang interaksi semua. Nggak ada materi luar interaksi. Udah siap? Negak, tidak sengket ya. Udah. Kita ke tim 1. Nah, sekarang gini, teknis permainannya gini. Halo. Kalau udah dapat soal, tim 1 nggak bisa jawab, bunyikan bel kamu Pak oper ke tim itu. Sudah? Nilainya sama, betul 10 salah min 5. Kalau salah berkurang 5 jadi. Dah, mangisi min aja kamu hitung udah nilai kamu. Udah siap kelompok 1? Mau pilih soal nomor berapa? Yuk, lah waktu buat ini. Tiba cepat. Yuk, pilih dulu deh. 11. Silakan. Oh, win 5 poin. Berarti kamu enggak dapat soal, bonus soal. Nah, artinya nggak soal. Yuk lanjut. Nanti kamu enggak ikut jawab. 2. 7. Yakin? Langsung jawab, Pak hitung. Kalau enggak, gambar nggak siswa bermain di lapangan. 5. Enggak sih, langsung jawab. Antar sekolah. Salah. Yuk. Oke. Antar masyarakat. Salah. Antar individu. Kita lihat jawabannya. Lihat ini orang bermain pada yang tadi pada apa bagus itu pada lompat tali ya. Ini ada yang megang 1 di sini 1 nih. Kelompok berarti semua tidak dapat poin. Oke. 3 terangnya. Nomor 8.
salah jawabannya tuh Gen. Rembuk. Jawaban kamu? Salah. Kita lihat jawaban kamu. Tuh. Kelompok 3 10. Nah, ada kelompok 4. Ayo. Pilih ke mak dulu nih. Kan 10. Ya. Apa? Kepala keluarga. Yang lain jangan jawabnya bareng iya lah. Kalau dia enggak bisa baru diambil. Tuh ya. Kepala keluarga W. Ini berpeluang mendapatkan hadiah nih. 30. Lanjut dulu ya. Tambahkan yang menang, Mami. Kelompok 1, tim 1. Yang mana pilih? Kamu sih nggak jawab ada apa? Oke, nggak apa. Pilih lagi soal lain. Enggak, karena itu ada bonusnya, ada zongnya soalnya. 6. Jawabannya? Sekolah. Kelompok 1 10. Kelompok 2 2. Hadiahnya lumayan. Masyarakat. Kita lihat jawabannya. Jangan dari sini diambil-ambil ya udah. Individu dengan lingkungan sekitar, nelayan, petani. Aduh, berarti nilai kalian berkurang. Kelompok 2 min 10 dikurang 5 nilai kamu. Hah? Sini rebut kan? Yuk, kelompok 3. Nah, 16. Gak ada soal bonus. Sosial. Lihat kunci jawabannya. Kalau salah berebut tuh. Siap-siap nih, penting gitu ya nih. Makanya pilih soal yang gampang-gampang ya. Yuk, kompetisi persaingan nomor 1. Hah? 13. Masyarakat. Yang ada alok kewa banyak dibahas. 30, 40. Nah, kalau sampai kamu salah, berkuranglah nilainya. Sing tadi pilih. Nah, kelompok 2 kamu udah min 5. Pilih 15. Yakin? Sing kedua nih. Belum ada dibahas. Apanya interaksi mewujudkan kerukunan? Yang lain siap-siap. Kayaknya kelompok 2 nggak tahu deh jawabannya. Sing tadi lebih kuku nak soal kuis. 5. Siap-siap bisa ya nih? 4 3 2 1. Silakan nomor lain ambil. Penting kan?
mewujudkan kerukunan merupakan salah satu manfaat interaksi sosial. Dia belum tentu. Manfaat. Nah, kalau gini kan sengit persaingannya. Ini aja kelemahannya. Kelompok. Kamu kurang ya? Kan nggak bisa jawab di sesi kedua. Nah, yuk. Kelompok berdiri. 3. Udah habis jamnya lanjut ya. 3. Yang lain siap-siap. Ini sih bisa. Pak hitung ya. Ya, Pak hitung. Bertiasa duduk. Si Nadi ngebet buku. Kan itu nih 5 4. Siap-siap kelenting. 3 2 1. Hah? Apa? Apa nih? Udah jawab tadi? Udah kejawab? Nah, dia ada jawab dia. Dia ada jawab, individu dibilang, berarti yang lain nggak bisa jawab. Dia udah jawab. Apa individu? Aneh jaga mulut. Konflik ya kelompok 3 ya. Kelompok 4. Hah? Tertulis. Siap-siap. Kelentingkan. Soal lagi 2 nih rebutan langsung. 5. Ada banyak ciri-cirinya, ada 4 kalau nggak salah tadi. 5 4 3 2 1. Memenuhi kedua manusia. Kita lihat buku. Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Mewujudkan kerukunan. Kita cek. Ya, tapi itu yang benar ya. Ini jawabannya. Udah betul ya, itu yang benar. Nah, soal lagi 2, semua tutup buku. Sekarang Pak milih, yang jadi kamu milih, jadi Pak milih. Mengenai soal langsung nenting. Nah, Jo, tadi nempel, Joang deh. Nembak di atas, alat bunyi di atas. Bang, pandangan ke depan. Iya, kita di depan ada yo. Pilih nomor cap cicuk kembang ucap. Pilih mana yang mau dicuk. Ini pertama. Aturan tidak tertulis. Ini 5. Aturan yang dibuat oleh lembaga.
muni. Dah. Terakhir, yuk siap-siapkan belnya. Oke. Nomor dua. Ya, penting nggak jawab. Silakan yang lain lanjutkan. Interaksi sosial. Apa? Interaksi sosial. Yakin? Sah. Ya, oke silakan duduk. Kita lihat nilainya. Hitung bareng-bareng, Najang hitung. 10, 20, 50. Tim 1 50. Tim 2 10. 10 min 5, 10 kurang 5 5 kurang min 5 tadi 0. 10 kurang 5 5 kurang 5. Oh ya dong. Tim 2 bawa dulu goreng rumah. Tim 3 kelar dase dikurang 5 sisa 5 kurang 5 berjuang bawa telur pulang. Tim 4 10. Maka pemenangnya di game ini adalah kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Berarti yang dapat hadiahnya adalah kelompok. Nah, gimana, paham? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan dulu sebentar ya. Jangan habis videonya. Kembali ke posisi semula. Oh, biar main kelompok 5 kembali mencar ke sini ya. Sini di orang deh. Ada banyak game. Ini bahasa Inggrisnya nanti kita. Dah, oke. Kembali duduk dulu. Duduk. Ini pakai lewat. Nenek. Tukar hijau. Nah, bangun ya malu. Yuk kita akhiri dulu. Ini dulu. Timpal kamu sih main ya. Dah. Gimana? Ada pertanyaan terkait materi hari ini? Paham? Ada yang sulit? Ada bagian yang kalian sukai? Bagaimana game? Nah, padahal materi game semua udah Pak bahas tadi pakai LC ya. Berarti kalian yang masih belum ada yang mau menyimpulkan interaksi itu apa? Pak kasih tambahan poin. Jadi siapa yang bisa nih? Interaksi sosial adalah tanpa membuka buku lagi dong. Interaksi adalah memang setting kamu proses komunikasi bet. Gali lagi. Timbal balik. Komunikasi timbal balik. Hukumnya nih. Proses komunikasi dan timbal balik. Proses komunikasi dan timbal balik antara kelompok dan masyarakat. Oke, tadi yang jawab siapa ya? Si Gayatri absen 18, Vivi absen 15, Vince tetap ya 19. Sebenarnya interaksi itu apa sih? Interaksi adalah proses apa? Komunikasi dan timbal balik aksi antar individu dengan kelompok serta masyarakat. Ya, yang mana interaksi itu jenisnya ada ya, ada interaksi antar individu, apalagi halo antar kelompok. Bense bentuknya juga ada 3, yakni konflik,
Persaingan kerja. Nah, nanti di rumah tolong dipelajari lagi. Untuk hari ini kita cukupkan, kita tutup sabar. Kita tutup dengan para mesanti dulu. Belum selesai. Ulang. Om Santi 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 Om. Silakan istirahat. Hilang ingatan.